Gua Islam, melihara anjing, biasa-biasa aja, ibadah. Ya hewan apa sih gitu kan yang nyerang kalau kita nggak ganggu saraf dia atau nggak ngancam dia gitu kan. Jadi ya jangan nyakitin hewan lah. Sampai ada yang tega tuh buang anjing kalau nggak salah ya di apartemen. Terus ada yang bilang juga kalau melihara anjing di rumah malaikat mau masuk. Iya. Berarti hoki dong, malaikat maut nggak masuk kita nggak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Rangga Jahat. Hari ini gua ditemenin sama Ridwan. Sebelah siapa? Febrian. Ada Febrian. Bang Ridwan ini perlu kasih tahu juga bahwa dia adalah pecinta hewan. Dan sebelah saya juga ada Febrian. Selain dia main musik, dia juga pecinta hewan. Malam hari ini kita ingin berbicara soal hewan ya, di mana banyak hewan, dalam hal ini adalah anjing yang kemudian banyak dilukai oleh orang-orang yang membenci terhadap hewan tersebut. Nah, di sisi lain ternyata virus corona beberapa bulan yang lalu itu tersebar di Cina, yang pada awalnya kita ketahui itu tersebar melalui hewan-hewan, salah satunya adalah kelelawar. Nah, kemudian selang beberapa saat, kurang lebih sekitar satu bulan setelahnya, itu terjadi berita, ada satu artikel yang mengatakan bahwa penyebaran virus corona itu dari anjing katanya. Nah, sampai ada yang tega tuh buang anjing kalau nggak salah ya di apartemennya. Jadi malam ini disampaikan langsung oleh Bang Ridwan, apakah hal itu benar adanya atau tidak? Silakan Bang. Menurut gue itu terlalu berlebihan sih. Menurut WHO juga nggak pernah menyatakan gitu anjing atau kucing itu menularkan COVID-19. Dari ketua kami juga Pak Doni Adaru sama Tidak pernah mengatakan tidak pernah itu. mengatakan demikian. Jadi aslinya itu memang dia pada hewan jenis apa? Kalau memang bicara virus corona itu ternyata penyebarannya pertama dari hewan. Katanya kelelawar. Tapi nyatanya benar nggak sih itu dari kelelawar? Kurang tahu juga. Soalnya bisa jadi itu senjata biologi kan yang muncul, atau permainan ekonomi dunia juga bisa jadi. Ya. Kalau di dalam hal ini pasti kita tahu lah sama-sama di balik layar ini pasti ada elit yang permainkan. Cuma kita nabung sama bikin bunker di bawah tanah buat terhindar dari rudal, ternyata perang kita bukan perang rudal, ya kan? Malah perang dingin kayak sekarang. Perang dingin, benar banget. Kita tahu kalau misalkan rudal, mereka mahal ngeluarinnya. Mahal. Terlebih kita tahu juga bahwa banyak sekali di Indonesia juga yang mengkonsumsi anjing ya. Iya, yang mengkonsumsi anjing, salah satunya adalah di mana kan? Di daerah Manado. Daerah Manado. Ngomong kan semua jenis hewan dikonsumsi. Semua jenis hewan dikonsumsi. Iya, mungkin hewan-hewan yang memang liar, ekstrim juga, mungkin ular, kera, terus anjing, kucing, bahkan paniki. Saya biasa disebut paniki itu kan kelelawar. Tapi sering berjalannya waktu bukan ya ada corona begini gitu. Iya. Dan kenapa baru-baru ini gitu kan? Katanya dari kelelawar, kenapa nggak dari dulu? Dan kenapa nggak bersumber dari situ gitu kan? Oke. Jadi ya kalau misalkan ternyata penyebarannya itu dari hewan, kenapa nggak dari dulu orang-orang Manado tuh kenal lebih dulu gitu ya? Ternyata memang nggak bisa disimpulkan sendiri juga bahwa memang penyebarannya dari kelelawar atau dari apa, atau ini adalah permainan elit juga atau apa. Tapi yang pasti ya kalau dari WHO sendiri itu tadi tidak mengatakan demikian. Oke. Gua mau tanya dari mitosnya. Mitosnya itu gimana kalau boleh tahu? Tanya sih, kalau kayak anjing aja gini. Anjing katanya ya. Kalau mau maghrib dia gonggong itu biasanya kayak ngeliat setan gitu. Musir setan gitu, kayak musir setan. Makanya ada yang bilang kalau anjing gonggong sewaktu maghrib mau mendekati maghrib jangan disuruh diam. Jangan disuruh diam. Terus ada yang bilang juga kalau biar anjing di rumah malaikat mau masuk. Iya. Berarti hoki dong, malaikat maut nggak masuk kita nggak mati. Nah, mitos kan kayak gitu. Ya, percaya nggak percaya mitosnya begitu. Ya terserah mau percaya enggak, cuman setahu gua sih sebenarnya namanya anjing pekerjaannya gonggong aja, dia nggak bisa apa-apain, makanya dia mau gonggong sampai malam nanti. Ya menurut gua ya itu emang pekerjaan dia, karena memang dia nggak bisa teriak kayak kita gini gitu. Kalau bukan mitos sih, intinya ya kita jangan nyakitin hewan gitu. Kalau mereka nggak bisa nyakitin dan harus terancam, dia nggak bakal nyakitin kita, kecuali yang memang anjing gila gitu kan. Dan itu pun juga ya hewan apa sih gitu kan yang nyerang kalau kita nggak ganggu saraf dia atau nggak ngancam dia gitu kan. Jadi ya jangan nyakitin hewan lah. Anjing gila tuh gimana anjing gila? Gimana sih ya, gue pernah ketemu waktu kecil dulu
tapi dikejar langsung gitu kan. Tidak langsung. Nah, cuman gue nggak tahu gitu kan kalau itu anjing gila, tapi ya gue lari aja tentang anjing gitu. Tahu-tahu pas gue tanya orang kampung, oh itu anjing gila, ada anjing gila di sini, anjing gila, jangan deketin nanti rabies. Tapi kan yang karena gue nggak tahu waktu itu, tapi gue sempat dikejar. Sempat dikejar. Lari dong gitu. Tapi ketangkap. Hampir udah kena kaki. Udah kena kaki. Tapi mental di situ di orang-orang banyak gitu kan. Mungkin dia agak takut juga, lari lagi dia masuk ke hutan situ. Itu kan tahu sendiri belantara Kalimantan kan dari karena gue kecilnya di Kalimantan. Nah, gue mau tanya dong Ridwan, gimana itu tadi Febri bilang katanya anjing gila. Anjing gila tuh anjing yang kayak gimana? Kira-kira sebagai pecinta hewan ini pasti tahu. Mungkin kayak anjing rabies kali ya, Jadi galak. cuman karena dasarnya kita kesal atau gimana ngikutnya anjing gila. Banyak orang yang kemudian ketika melihat hewan ini rasanya dia terlalu berlebihan mungkin lah ketika mendengar kata anjing atau apa. Haram ya. Iya. Itu sebenarnya rasa takut itu dari mana datangnya gitu? Atau karena itu berbenturan dengan persoalan agamanya atau apa? Ada dua alasan sih. Dua alasan. Kenapa orang takut sama anjing? Satu emang benar-benar takut, satu emang benar-benar takut sama agamanya. Takut sama agamanya. Ada orang pura-pura berani, cuman takut kegilaan, takut najis. Cuman dasarnya emang dia takut. Emang dasar dia Dia takut. takut. Oke, siap. Kedua Islam, miara anjing, biasa-biasa aja ibadah, nggak pernah ngeganggu gitu. Gak pernah ganggu sama persoalan ibadah gitu. Jadi pokoknya kalau kita tahu ilmunya, ya kita akan mudah melakukan apapun. Kira-kira bagaimana cara kita, kan kebanyakan masyarakat kita, termasuk saya pribadi sejujurnya, itu masih agak sedikit ya takut gitu kan. Kira-kira bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu dengan anjing? Sebenarnya gini sih, kalau hewan tuh kita takut, dia berani kita takut. Sama kayak setan dong itu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Soalnya hewan itu kalau udah kita tahu apa aura kita aura baik, dia juga baik. Dia juga baik. Dia juga baik. Gitu. Nggak merasa terancam si hewan itu, sama kita juga welcome, friendly. Jadi ya jangan takut ya, jangan lari gitu maksudnya. Iya. Kalau itu ada trik ada tipsnya. Ada Kalau kita menghindari anjing liar, anjing udah gonggong di depan kita. Iya. Misalkan jarak kita 10 meter sama dia, kita jangan noleh belakang. Kita Oh, mundur noleh pelan-pelan sambil jalan mundur. Kalau dia udah tenang, baru kita jalan biasa lagi. baru nggak di belakang gitu. Kalau misalkan ketemu pas-pasan terus kita langsung lari, Malah dikejar. malah dikejar. Jadi dia langsung punya pikiran negatif, ini orang mau ngapain? Oh, gimana caranya kita berlakukan diri kita agar bisa membaur dengan anjing? Kira-kira kayak gimana Ridwan? Kalau mau pribadi ya lihat sikap anjingnya dulu nih. Kalau emang anjingnya bertuan, kita wajib tanya dulu nih ke yang punya. Ini anjing biasanya kalau mau dipegang dari apanya dulu? Dari belakangnya kah, atau dari bawah dagunya, atau dari atasnya? Nggak sembarangan sekarang, anjing lucu terus kita pegang. Bisa aja yang kita pegang itu ada luka yang kita nggak tahu, terus anjingnya gigit, yang disalahin anjingnya galak. Padahal kita nggak bertanya dulu. Kalau misalkan kayak anjing liar nggak bertuan, kita kayak ngajakin orang ngopi aja, deketan dulu, ngobrol, walaupun dia nggak jawab kita ngobrol aja. Walaupun dia nggak jawab ngobrol aja. Yang ngendus, kita kasih makan. Lama kelamaan dia juga tahu. Begitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau dia mulai beradaptasi dengan hewan, kenapa bisa suka sama hewan ini? Anjing ini, Iya, sama anjing ini. Namanya siapa ini? ini Luna. Susah kalau dijelasin. Sama kayak suka sama cewek, apa sih yang dilihat dari cewek? Ya kan, sama cewek kan? Sama cewek. Ya kan? Cuman pasti ada kelebihan Nah, tersendiri. kelebihannya sendiri. Salah satunya apa kelebihan itu? Anjing itu setia. Anjing itu setia. Kenapa setia? Beda aja gitu sama hewan lain. Kalau anjing kan, walaupun kita nggak handle setiap hari, dia masih tahu kita. Bahkan mitosnya kita ngasih makan ke anjing sekali, dia masih bisa ingat kita lebih tahu. Mitosnya gitu. Nah, mitos itu bisa dikatakan sebagai fakta apa enggak kira-kira? Kurang tahu, kita tunggu aja sampai 7 tahun. Yang lagi anjing lebih tahu terima kasih. Kenapa anjing tahu terima kasih tuh? Ya, contohnya begini, ketika kita masih makan anjing itu, mereka misalkan yang biasanya nggak suka dideketin atau menghindar, mungkin mereka bakal lebih, kalau seandainya gonggongan itu ngobrol, mungkin mereka yuk main yuk, atau bang terima kasih bang, dia lebih welcome ke kita. Misalkan kita udah pernah kasih makan juga, dan juga ketimbang manusia lah, ibaratnya gitu kan, manusia masih bisa dibaikin juga masih bisa licik gitu kan, kalau anjing nggak bisa. Oh, anjing nggak bisa. Licik itu pengertiannya apa? Dalam artian kita gini, orang minta bantuan ke kita, kita Iya. ngutang aja, Iya. banyak kan kasus, segini gua bayar, tapi ketika udah ya, menghindar. Contoh kecil, Contoh dari itu ya. mungkin contoh kecilnya begitu. Tapi kalau anjing ya, memang
apalagi kan mereka ibaratkan ya bintang gitu kan, dan artian nggak punya akal seperti manusia gitu kan. Oke, itu ya. Kalau kegiatan dari teman-teman Animal Defender sendiri itu apa kira-kira Bang Ridwan? Lebih ke rescue sih, lebih ke menolong sih. Lebih ke menolong. Kira-kira aktivitas sehari-harinya kalau teman-teman di Basecamp Animal Defender sendiri itu apa? Kita rawatin anak-anak, ngecek kesehatan dia. Kalau ada yang ketuaan ya kita kasih obat, Dimandiin juga. dimandiin juga, dicukur juga. Nah, pokoknya mereka berhak untuk hidup layak lah. Mereka berhak untuk hidup layak. Karena mereka juga makhluk hidup. Ibaratkan ya, gimana caranya kita mencintai mereka? Contohnya ular kobra aja yang galak, ganas, yang terkenal luas. Kalau mereka terancam baru mereka nyerang. Kalau kita nggak ngancam mereka, ya mereka nggak bakal nyerang kita lah. Oke. Kalau masuk rumah mungkin mereka nyasar atau nyari apa gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak berniat buat ini. Karena mereka terancam dan yang si misalnya orang yang dimasukin si ular itu panik, dia nggak. Iya, bentar ya. Oh iya siap, masukin dulu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi semua makhluk hidup sebenarnya layak harus dilibatkan di siapapun ya, selama dia adalah masih sama-sama ciptaan Tuhan, artinya dia harus juga dirawat sebagaimana kita manusia gitu ya. Ya ada hewan yang kesakitan, apa yang akan lo lakukan? hewan yang sekitar ya, kalau gua tahu gitu kan cara nanganinnya ya sebisa mungkin ditolong. Tapi kalau gua nggak tahu, yang penting hubungan yang lebih tahu dia daripada bahaya gitu kan. Karena kan nggak semua hewan memang bisa gitu aja ditolong gitu. Bahkan kan ya kalau hewan memang udah basicnya buas gitu kan, kita mau nolong kan dia nggak tahu. Dikirain kita mau nolong dia. Daripada kita, kalau kita nggak tahu penanganannya, lebih kita hubungin ya mungkin lebih tahu gitu kan cara nanganin. Tapi kalau kita tahu ya udah, kenapa nggak ditolong? Berarti itu teman-teman, jangan sembarangan ya. Kalau misalkan kita nggak tahu dan memang itu hewannya hewan yang berbahaya, maka yang harus dilakukan adalah ketika kita bisa membantu, maka bantu dengan apa yang kita bisa semampunya. Tapi ketika kita merasa bahwa hewan itu adalah hewan yang buas dan kita belum merasa bisa untuk membantu, maka tolong yang lebih berwajib itu yang pasti untuk menjaga ya apa namanya kewaspadaan diri kita terhadap hewan tersebut. Jadi nggak cuma persoalan lain aja yang harus perlu diperhatikan, tapi juga persoalan hewan. Dalam hal ini adalah mengevakuasi hewan, itu perlu ada spesifikasinya. Dia fokusnya di bagian apa? Misalkan dia di bagian tim penolongnya, atau dia di bagian pemandiannya, atau di bagian pemberi makan gitu ya.